intinya itu dan baik dari tubuh kita atau pohon-pohon yang ada di sekitar kita ini semua berkaitan dengan karbon atau terbentuk dari karbon. Ya. Itu memang salah satu frame pit ontel biasanya dari karbon. Nah, karbon adalah unsur keenam yang paling umum di alam semesta. Tapi ini kan proses fotosintesis, itu proses biokimia di mana pohon menyerap karbon dioksida di udara. Saya sering ambil itu, Mas. Ambil apa, Mas? Wah, bahaya. Enggak. Halo, saya Tommy Setiawan. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu karbon hutan. Apa itu karbon hutan, bagaimana perannya dalam ekosistem kita, dan mengapa sangat krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Mari kita bertanya pada narasumber kita pada hari ini. Halo Mas. Halo Mas Tommy, gimana kabarnya? Baik Mas, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu Mas? Oke, siap. Halo, perkenalkan nama saya Eka dan saya masih bujang. Sama. Oke, tapi kita nggak mau ngobrolin soal kebujangan kita ya Mas Eka? Oke. Ini yang mau ditanyakan itu apa sih Mas sebenarnya karbon hutan itu Mas? Oke, kayaknya sebelum kita membahas lebih jauh terkait apa itu karbon hutan Mas, kayaknya kita perlu menyamakan perspektif kita dulu Mas terkait apa istilah karbon. Jadi intinya karbon itu ya salah satu elemen penting dalam kehidupan di bumi. Kirain itu Mas, karbon itu yang itu loh, di besi sepeda pas kecil itu beli sepeda ada tulisannya karbon gitu. Iya. Itu memang salah satu frame pit ontel biasanya dari karbon. Nah, makanya kita perlu menyamakan perspektif dulu kan Mas. Ya. Apa sih sebenarnya karbon? Ya. Intinya itu dan baik dari tubuh kita atau pohon-pohon yang ada di sekitar kita ini semua berkaitan dengan karbon atau terbentuk dari karbon. Mas Tommy masih ingat pelajaran kimia nggak? Loh, saya IPS ya Mas. Yo, nggak apa-apa. Jadi intinya agar lebih enak aja malah. Lebih apa namanya? Belajar dari nol. Ya, Oke. Karbon adalah unsur keenam yang paling umum di alam semesta. Dan kedua, yang paling umum di tubuh kita. Menarik. Dan karbon ini punya kemampuan unik untuk membentuk berbagai macam senyawa. Contohnya salah satunya karbon dioksida atau CO2 seperti yang kita tahu. Jadi kira-kira udah sama ya perspektifnya. Ini udah paham nih karbon ini. Bukan pit ontel ya? Bukan. Oke, ini udah agak sedikit paham nih Mas. Tapi apa sih Mas hubungannya karbon sama hutan, apalagi sama perubahan iklim Mas? Oke, kayaknya untuk menjawab pertanyaan itu lebih asik kalau kita masuk hutan ya sih. Biar lebih afdal gitu. Bener. Biar kita lebih menginternalisasi. Nanggung gitu, kita udah di sini ya. Udah di sini kok nggak masuk hutan. Ya. Oke. Gas? Ayo. Sekarang? Yuk. Atau besok ini? Ya, besok aja. Besok aja ya. Ayo. Ternyata jauh juga ya Mas ya. Lumayan Mas. Ayo cukup ngeten ini. Oke Mas, ini kan udah sampai di hutan ya Mas. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang tadi Mas. Ya. Terus apa sih Mas hubungannya karbon sama hutan, apalagi sama perubahan iklim Mas? Oke. Jadi kan tumbuhan, terutama pohon itu punya peran penting dalam siklus karbon. Kenapa? Melalui proses yang namanya fotosintesis. Tommy, ini kan proses fotosintesis, itu proses biokimia di mana pohon menyerap karbon dioksida di udara, kemudian dimasak dengan bantuan sinar matahari dan menghasilkan oksigen dan dikembalikan ke atmosfer. Nah, sebenarnya oksigen ini tuh cuma produk samping dari proses ini. Masih ada produk lain yang namanya glukosa. Nah, glukosa inilah merupakan karbon yang tersimpan. Nah, proses ini tuh sangat penting karena dapat mengurangi gas karbon dioksida di atmosfer. Mas Tommy, tahu nggak ada gas apa aja yang ada di atmosfer? Oksigen lah salah satunya. Benar sekali, oksigen salah satunya. Jadi atmosfer itu terdiri dari berbagai
macam gas. Salah satunya itu oksigen tadi, ada nitrogen, ada karbon dioksida, dan beberapa gas yang lainnya. Nah, menyambung pertanyaan Mas Tommy tadi terkait apa hubungannya sama perubahan iklim ya. Nah, gas ini akan memerangkap cahaya yang seharusnya dipantulkan. Jadi kayak rumah kaca, kalau kita punya rumah kaca kan itu mekanisme untuk memerangkap cahaya agar suhu di dalam rumah kaca itu tetap terjaga untuk menanam tanaman apapun itu. Nah, sama ini ketika gas karbon dioksida itu ibarat kacanya yang memerangkap suhu sehingga suhu di permukaan bumi itu naik meningkat. Nah, inilah yang menyebabkan pemanasan global. Jadi karbon dioksida ini sangat berpengaruh atau berperan dalam perubahan iklim. Iya. Terus ada penjelasan yang lebih jelas lagi nggak Mas terkait kenapa sih pohon kok jadi tempat penyimpan karbon? Oke, kayaknya pindah tempat nggak sih? Bisa dulu. Panas itu gitu. Oke, udah. Oke, nanti jawab di tempat lain ya. Oke, ini nyari yang ada Ya, agak adem. Panas. Oke, Balik dulu. Nah, ini kan kita udah sampai nih Mas di lokasi kita yang ketiga berarti Mas ya. Di sini anginnya lebih spoi-spoi lagi, suara burungnya juga nggak kalah seru sama yang di sana Mas ya. Nah, ini udah bisa lanjut ke pertanyaan yang tadi Mas. Oke, yang penting kan kita udah sama-sama paham ya terkait apa itu karbon. Udah sepemahaman. Betul. Nah, karbon yang diserap oleh pohon ini kan nanti diubah jadi glukosa, ya kan? Nah, setiap tahun pohon itu kan pasti bertumbuh. Otomatis karbon yang akan disimpan dalam struktur mereka pasti kan lebih banyak. Nah, proses inilah yang disebut dengan penyimpanan karbon. Gimana prosesnya? Nah, tadi kan di dalam pohon ini glukosa diubah jadi selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Yang mana ini merupakan bahan komponen penyusun dari sel kayu. Nah, di depan kita kan udah ada bekas tebangan pohon ini Mas. Oke. Kita bisa lihat perkembangan cincin tahunannya. Nah, bisa kita lihat nih Mas, kalau pohon itu pasti kan bertumbuh, yang otomatis lingkar tahunnya akan melebar. Oke. Nah, ini adalah bukti penyimpanan karbon dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, faktanya berdasarkan penelitian sekitar 50% dari berat kering kayu itu adalah karbon murni Mas. Wow, banyak juga Mas ya? Iya. 50%. Oke. Menarik ya bicara soal karbon ya Mas. Jadi pengen tanya terus ini Mas. Oke. Nah, terus kira-kira Mas, di dalam hutan ini apa ada sumber karbon selain pohon Mas? Oke, seperti yang kita tahu bahwa fungsi hutan selain sebagai rumah bagi jutaan spesies tumbuhan dan hewan, Flora dan fauna. benar. Kemudian menjaga keseimbangan air, kemudian mencegah erosi tanah. Terus hutan juga menyediakan berbagai macam sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia. Betul. Saya sering ambil itu Mas. Ambil apa Mas? Wah, bahaya. Enggak. Ya, ambil rumput. Ambil rumput. Ada. Itu manfaatnya banyak. Hutan juga punya fungsi sebagai tempat penyimpan karbon dalam berbagai bentuk, baik yang di atas tanah ataupun di bawah tanah Mas. Nah, contoh penyimpan karbon di atas tanah itu bisa pohon atau tumbuhan, baik yang masih hidup atau sudah mati, kemudian daun-daun berguguran, serta sersa. Sedangkan yang ada di bawah tanah itu contohnya akar pohon baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Inilah misalkan ya, kemudian mikroorganisme hingga bahan organik tanah. Nah, semua komponen ini membentuk yang namanya reservoir karbon yang sangat penting bagi ekosistem hutan. Apa itu Mas reservoir karbon? Reservoir itu cadangan. Oke. Cadangan karbon. Oke Mas, menarik ternyata Mas ya. Terus ini Mas, saya kan sering dengar Mas yang namanya emisi karbon. Kalau itu seperti apa itu Mas? Oke, ya jadi hutan selain dia bisa menyerap karbon, sebenarnya dia juga bisa melepaskan karbon kembali ke atmosfer. Itu baik melalui proses alami atau antropogenik. Oke. Antropogenik itu kayak bencana yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian manusia. Nah, kalau proses alami itu contohnya seperti respirasi atau dekomposisi yang dilakukan oleh mikroba atau jamur pada pohon mati selama bertahun-tahun atau selama beberapa dekade. Sedangkan antropogenik itu disebabkan oleh
kita di kelainan manusia, mungkin Iya. melalui pembakaran, Penerbangan penebangan liar dan pembalakan sebagainya. hutan lah. Ya, kayak konversi lahan hutan jadi non hutan, Iya. itu kayak IKN itu Ya. juga memiliki emisi karbon yang cukup signifikan. Ya. Nah, tadi udah banyak sekali pertanyaan, tapi tetap tanya terus pokoknya. Nggak apa-apa. intinya. Nah, Selagi bisa dijawab tak jawab. siap Kalau nggak Mas. bisa nanti tanya Mbak Google. Oke. Nah, terus masih ada yang penasaran lagi Mas terkait dengan siklus karbon Mas dan faktor-faktor penyebabnya Mas, bisa dijelaskan mungkin Mas? Oke, siklus karbon ya. Jadi siklus karbon itu adalah proses berkelanjutan di mana karbon bergerak antara atmosfer, tumbuhan, kemudian kembali ke tanah. Yang muter kayak siklus air dan sebagainya, hampir sama. Nah, fotosintesis, respirasi, dekomposisi, kemudian pembakaran atau pemanenan tadi adalah bagian dari siklus ini. Terus siklus karbon ini juga dinamis Mas, bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya tipe hutan, usia hutan, kemudian kondisi tanah, iklim, dan gangguan lainnya. Biasanya gangguannya kebanyakan manusia. Iya. Tuh, sebab utama itu. Ya. Terus apa namanya, hutan yang lebih tua itu kemungkinan memiliki laju penyerapan karbon yang lebih besar daripada hutan yang lebih muda. Karena asumsinya kan hutan yang lebih tua itu punya biomasa yang lebih besar, sehingga bisa menyimpan karbon yang lebih banyak. Tapi hutan yang lebih tua itu juga punya potensi melepaskan karbon dengan jumlah yang besar juga akibat tadi kalau pembakaran, pemanenan, dan Alih fungsi sebagainya. lahan, Alih fungsi apalagi. lahan, ya pertanian. Oke Mas. Makin seru ternyata. Iya. Makin seru ngomongin karbon ya. Ya dari karbon kemana-mana. Iya. Nah, tadi kan udah dijelaskan tentang karbon ya Mas. Nah, terus bisa dijelaskan lagi nggak Mas, biar lebih jelas lagi tentang menjaga karbon hutan dan apa sih hubungannya sama perubahan iklim? Oke, jadi kenapa hutan ini berperan dalam mitigasi perubahan iklim ya Mas? Ini kayak penjelasan saya di awal tadi, bahwa hutan kan punya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan karbon. Nah, hal ini kan otomatis akan mengurangi jumlah CO2 yang ada di atmosfer, yang berarti mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global tadi. Berarti penting sekali sebenarnya menjaga Ya. karbon di hutan itu ya. Jadi hutan itu kan berfungsi sebagai penyerap karbon alami. Nah, upaya-upaya seperti konservasi, penanaman kembali, atau reforestasi itu adalah upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan karbon hutan. Nah, menariknya Mas, hasil hutan seperti kayu itu sebenarnya terus menyimpan karbon selama itu digunakan dan tidak dimusnahkan. Contohnya Mas, Meja, meja. kursi. Oke. Siap. Nah, saya penasaran nih Mas. Iya. Apakah karbon hutan itu bisa dikelola ataupun diukur gitu Mas, misalkan? Bisa Mas. Bisa. Jadi pengukuran dan pengelolaan karbon hutan ini penting untuk mitigasi perubahan iklim. Gimana caranya pengukurannya? Itu kalau seperti pada umumnya itu inventarisasi hutan. Kita mengukur diameter dan tinggi pohon, kemudian menaksir atau menduga total biomasanya. Yang nantinya akan dikonversi melalui perhitungan untuk mengetahui nilai karbonnya. Mungkin itu tadi yang sudah dijelaskan kenapa masih nggak bisa tahu ternyata karbon di dalam kayu itu kayu kering ya tadi ya? Ya, Itu kayu 50% ternyata. 50% benar sekali. Berarti itu mungkin melalui pengukuran Dari penelitian sebelumnya. Nah, selain inventarisasi hutan, itu juga ada metode yang lebih modern. Itu melalui citra satelit atau bisa juga pakai drone. Itu mekanismenya ya. Setahu saya itu lewat identifikasi dari tutupan lahannya. Nah, itu juga bisa ditaksir berapa karbonnya. Nah, dengan adanya proses-proses pengukuran ini, kita kan otomatis akan jadi tahu berapa kisaran atau estimasi dari karbon hutan. Betul. Nah, melalui identifikasi ini kita akan jadi tahu tindak lanjut agar karbon hutan ini dikelola dengan bijak sehingga mengurangi emisi karbon. Itu ya Mas.
Tapi ngomong-ngomong, Ya. ini kan udah di penghujung acara ya. Iya. Perut juga udah mulai keroncongan. Berjalan tadi ya Iya. di hutan. Terus berdiri juga udah agak capek. Oh, aku pegel ya asli. Kita sambil duduk kali ya, Mas. Iya. Oke. Oke. Ayo. Mana Mas? Ini. Ya, Nah, mungkin episode kali ini terkait tentang karbon hutan Ya. mungkin cukup sampai di sini aja ya, Mas. Wah, cepat ya. Iya. Nah, kita udah pindah dari tempat ke tempat yang lain. Ya, udah cukup olahraga pagi ini saya. Udah cukup keroncongan juga. Keroncongan juga udah mulai siang. By the way, ini di mana, Mas? Nah, ini tuh di base campnya Homi Forest, Mas. Oh, menarik ya. Iya. Rumah di tengah hutan gitu. Jangan kapok-kapok sering main-main ke base campnya Homi Saya Forest. senang sekali diundang di sini. Mas. Mantap, Mas. Terus mungkin pesan dan pesannya, Mas, buat teman-teman yang ada di sana. Pesan dan kesan. Oh, mungkin harapan aja ya. Oke, boleh harapan buat teman-teman. Ya, yang ada harapan di saya melalui video ini Ya. teman-teman di rumah bisa tahu terkait apa itu karbon hutan, kemudian apa pentingnya bagi ekosistem hutan. Betul. Lalu teman-teman juga tahu gimana cara menjaga karbon hutan ini agar tetap lestari. Sehingga tidak ada tidak ada emisi yang terlalu banyak dilepaskan ke atmosfer. Emisi karbon. Oke, keren sekali Mas Ika ini. Luar biasa. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, mari kita terus jaga hutan dan alam kita agar tetap lestari untuk masa depan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih sekali Mas Terima Ika kasih atas banyak. ilmu dan waktunya, luar Senang biasa. sekali Mas saya Ika. di sini diundang. Oke. Padahal ilmu saya masih cetek sekali, Mas. Wah, enggak. Luar biasa sekali Mas Ika. Semoga nggak bingung ya. enggak. Paham kok, saya aja yang IPS loh Mas. Oh iya, IPS IPS. itu saya jadi ngerti loh Mas ini terkait karbon hutan. Iya. Nggak cuma lihat beritanya sekilas Iya. karbon jual beli karbon dan lain-lain. Iya. Sekarang udah paham sekali. Alhamdulillah. Oke, mungkin dari kita berdua cukup sampai di sini aja Iya. Mas Ika ya. Oke. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Siap. Semoga semesta mendukung. Woi, dan semoga di episode selanjutnya sudah nggak membujang lagi Mas Ika. Amin. Padahal sama-sama bujang ya. Saling mendoakan. Saling mendoakan. Oke. Amin, amin, amin. Oke, dari kita itu aja mungkin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam lestari. Salam lestari. Thank you.